Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Gus Afik, Ustaz yang kalau ceramah nyeleneh dikit, tapi masih bisa diajak ngaji, lur. Yang penting bukan ngajinya yang nyeleneh, tapi caranya aja yang dibikin biar gak ngantuk. Karena ngaji sambil ngantuk itu bahaya, bisa-bisa nanti pas ditanya malaikat di alam kubur, jawabannya malah, maaf saya ketiduran, Pak. Hari ini kita bukan mau bahas jodoh ya. Apalagi mantan. Tenang, ini bukan episode curhat, bukan juga tanya jawab soal, kenapa dia ghosting pas aku serius? Tapi yang datang kali ini, bukan mantan. Ini lebih serius, lebih berat, dan lebih bersenjata. Tamu dari Rusia, lur. Katanya Mas Putin, Presiden Rusia, mau kirim 3 kapal perang ke Jakarta bulan depan. Bukan kapal cinta, bukan kapal pesiar, tapi kapal perang. 2 korvet dan 1 kapal pasukan. Nah, korvet ini bukan mobil balap loya. Jangan salah kira. Ini kapal perang beneran, lengkap sama rudal jarak jauhnya. Masya Allah, ini tamu jauh datangnya bawa rudal, bukan oleh-oleh. Bayangin coba, kalau tamu lain datang bawa kerupuk, ini bawa misil. Tapi tenang, katanya ini kunjungan persahabatan. Ya, persahabatan yang agak berat di logistik sih, soalnya kalau sahabat bawa rudal itu kayak teman yang datang ngajak makan, tapi nyodorin bon. Tapi kita positive thinking aja ya. Jangan sampai nanti kapal perang nyasar dan dikira warung pecel lele itu markas militer. Bahaya, bisa-bisa, lele goreng disangka drone kamuflase. Dan gak cuma itu lur. Rusia juga ngajak kerja sama antariksa. Mereka bilang siap bantu Indonesia bikin landasan peluncuran roket di Pulau Biak. Waduh, dari rudal ke roket, dari laut ke langit. Ini kalau diterusin, bisa-bisa kita diajak ngaji sambil ngambang di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Saya bayangin khutbah Jumat di luar angkasa, azannya pakai radio NASA. Allahu Akbar, over. Dijawab sama astronot. Alhamdulillah copy that, Gus. Jadi lur, sebelum kita lanjut ke pembahasan lengkapnya, jangan lupa ya, like dulu videonya kalau antum senyum-senyum barusan. Share juga ke teman-teman, biar makin banyak yang tahu kabar ini, dan yang penting, biar makin banyak yang bisa ngaji sambil ketawa. Dan pastinya, subscribe channel Gus Afik. Karena subscribe itu gratis, tapi pahalanya bisa mahal kalau niatnya buat nambah ilmu. Insya Allah tiap minggu kita akan bahas hal-hal hangat, mulai dari politik luar negeri sampai pertanyaan dalam hati. Semua dikemas dengan ketawa, tapi tetap berpahala. Yuk lanjut, kita bahas Rusia, rudal, dan roket, dalam perspektif ngaji dan ngopi. Jadi begini lur, kabar terbaru datang dari utara sana, bukan dari mantan, tapi dari negeri beruang merah, Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Pak Sergei Tulkenov, atau kalau lidah kita keseleo nyebutnya, kita panggil aja Mas Sugeng Rusia, ngumumin hal yang cukup bikin netizen geleng-geleng sekaligus gregetan. 3 kapal perang Rusia bakal merapat ke Jakarta bulan depan. Yang dibawa, 2 korvet dan 1 kapal pasukan. Nah, ini perlu diluruskan dulu. Korvet ini bukan mobil sport Amerika yang biasa nongkrong di konten Sultan TikTok, tapi kapal perang beneran. Udah gitu, dilengkapi rudal jarak jauh, kaliber katanya, bisa tembak sampai 1100 km. Ya Allah, ini EMAH bukan senjata, tapi GPS-nya langsung nyambung ke satelit. Semoga nggak salah sasarannya, jangan sampai warung pecel lele dikira pos militer, bisa-bisa pelanggan lari semua, tinggal sambal sama lalapan. Tapi ini belum selesai, lur. Rusia juga datang bukan cuma mau show off kapal perang, tapi juga bawa pinangan. Bukan buat nikah ya, tapi buat kerja sama teknologi antariksa. Jadi katanya, Rusia siap bantu Indonesia bangun landasan peluncuran roket di Pulau Biak. Iya, Biak. Bukan, Biak, yang artinya luka di hati karena ditinggal pas sayang-sayangnya. Tapi Biak di Papua, yang secara strategis cocok buat peluncuran satelit. Cocok katanya karena dekat Katulistiwa, jadi bisa hemat energi. Lah, kayak emak-emak masak air pakai tungku, irit gas. Dan kalau ini beneran jadi,
Indonesia bisa punya pelabuhan antariksa sendiri. Waduh, dari rudal ke roket, dari laut ke langit. Ini kalau diterusin, jangan-jangan habis ini Gus Afik diajak ngaji bareng di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Bayangin ya. Saya hatamkan Al-Baqarah sambil ngambang. Jamaahnya astronot, imamnya Gus Afik, khotbahnya disponsori BRIN. Yang takbir bukan di masjid, tapi pakai radio NASA. Allahu Akbar, over. Langsung dijawab. Alhamdulillah kopi Ted, Gus. Masya Allah. Teknologi kok barokah begini, kan adem di hati. Tapi ya itu tadi. Sampai sekarang, pemerintah kita masih galau, belum kasih jawaban. Mungkin nunggu bulan puasa tahun depan? Atau mungkin takut nanti kalau kerja sama, malah dikira dukung blok sana atau sini. Padahal, ini kan soal teknologi dan kemajuan, bukan soal rebutan kursi DPR. Kalau Rusia udah nawarin, kenapa kita malah kayak cowok takut ditolak pas nembak gebetan? Wes pokoke, ini kesempatan emas. Bukan emas hasil tambang ilegal, tapi peluang supaya anak cucu kita bisa ngaji sambil ngeluncurin satelit. Nah Lur, kita masuk ke bagian yang agak serius sedikit. Tapi jangan takut, seriusnya tetap ala Gus Afik, yang penting masih bisa senyum. Jadi, kenapa si Rusia sampai ngirim kapal perang ke Jakarta? Apakah karena mau ngajak kita lomba mancing di Laut Jawa? Bukan, Lur. Ini bagian dari yang disebut orang pinter itu, diplomasi militer. Diplomasi militer ini kayak kode keras dari negara besar ke negara lain. Bahasa halusnya sih, kita sahabatan, loh, ini aku mampir. Tapi bahasa batinnya bisa juga kayak. Kita sahabatan, tapi inget ya, aku punya misil. Hehehe. Jadi nggak cuma say hello, tapi juga say boom. Tapi tenang, kalau kita tetap netral, tetap cerdas, insya Allah nggak ada yang kebablasan. Lalu kenapa Rusia ngajak kerja sama bikin landasan roket di Pulau Biak? Karena Biak itu lokasinya strategis, dekat garis khatulistiwa. Dari situ, peluncuran roket bisa lebih efisien dan murah. Ibaratnya, Biak itu kayak tanjakan yang pas buat ngangkat roket langsung ke langit. Nah, negara-negara besar tahu itu, dan mereka pengen kerja sama. Dan ini penting, Lur, kita jangan cuma jadi penonton. Globe Eropa Afrika, kaitkan dengan Islam, ilmu, strategi, dan uhuwah. Dalam Islam, kita diajari untuk kuat bukan hanya dalam iman, tapi juga dalam ilmu dan strategi. Nabi Muhammad itu bukan cuma ahli dakwah, tapi juga jenius strategi perang, jago diplomasi, dan ngerti peta politik. Waktu Perang Khandaq, misalnya, beliau ngadopsi strategi parit dari Persia. Artinya, Nabi itu terbuka sama ilmu dari luar, selama manfaat dan tidak menyimpang dari syariat. Makanya, kalau Rusia ngajak kerja sama luar angkasa, kita jangan langsung alergi. Tapi juga jangan langsung percaya mentah-mentah. Yang penting, siapkan SDM kita, kuatin iman kita, bangun ilmu, dan jangan lupakan uhuwah. Karena kekuatan sejati umat Islam bukan cuma di rudal, tapi di hati yang lurus dan akal yang cerdas. Kalau kita cuma jadi penonton diplomasi, kita akan terus ketinggalan. Tapi kalau kita punya ilmu, teknologi, dan iman, kita bisa berdiri sejajar, bahkan bisa jadi rahmat bagi bangsa-bangsa. Dan uhuwah itu penting. Jangan sampai karena urusan politik negara lain, kita pecah sendiri di dalam negeri. Ingat, musuh itu senang kalau umat Islam ribut internal. Kita sibuk debat halal haram konten TikTok, mereka udah bikin stasiun luar angkasa sendiri. Makanya, yuk kita kuatkan barisan, upgrade iman, dan jangan malas belajar. Jadi Lur, apa pelajarannya hari ini? Jangan panik lihat kapal perang,
tapi juga jangan cuek. Jangan minder kalau ada negara besar, tapi juga jangan silau. Dan yang paling penting, jangan tinggalin ngaji, karena ilmu akhirat dan dunia itu saling melengkapi. Dunia boleh canggih, tapi hati tetap harus nyambung sama langit. Jangan lupa subscribe ya lur. Insya Allah tiap minggu kita bakal bahas isu-isu aktual dari sudut pandang Islam yang ringan, lucu, tapi tetap berbobot. Like kalau kamu senyum. Share kalau kamu sayang temanmu. Dan komen kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan. Gus Afik insya Allah baca satu-satu sambil ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dijaga Allah, dijauhkan dari rudal nyasar, dan didekatkan pada ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.